Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keselamatan adalah kata yang sangat common, sangat biasa, sangat dikenal di kalangan orang-orang percaya. Tetapi seringkali kita hanya mengucapkan Yesus adalah juru selamat. Dia datang membawa keselamatan buat kita. Tetapi seringkali kita kurang mendalami makna dari kata keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan ini memiliki makna yang sangat dalam. Karena keselamatan sebenarnya memiliki makna dua dimensi. Nah, kalau saudara bertanya, apa maknanya pendeta ada makna dua dimensi? Nah, dimensi ini yaitu yang pertama dimensi kini, dan yang kedua adalah dimensi yang akan datang. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi kini? Dimensi kini dari keselamatan artinya kalau kita menerima keselamatan, yang pertama kita diampuni. Artinya kita tahu bahwa segala dosa kita, segala kejahatan kita, segala kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Karena sudah diampuni, maka kita nggak perlu lagi menanggung ikatannya. Kita nggak perlu lagi membayar harganya. Kita nggak perlu lagi menanggung kutuknya. Karena segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita sudah diampuni. Bukankah Alkitab berkata upah dosa ialah maut? Tapi karena kita sudah diampuni, kita berhak untuk mendapat hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Jadi dimensi kini dari keselamatan yaitu diampuni. Lalu yang kedua, bukan hanya diampuni, karena sudah diampuni maka kita dipulihkan. Apa artinya dipulihkan? Segala berkat yang sudah dirampas dari kita dikembalikan kepada kita. Oh, segala sesuatu yang sudah dirusak oleh setan diperbaiki kembali oleh kasih kuasa kemurahan yang sempurna. Itu sebabnya setelah orang diselamatkan, dia harus menerima baptisan Roh Kudus. Dia harus menerima urapan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan setelah itu bukan hanya kita diampuni, kita dipulihkan, tapi kemudian kita juga disertai. Artinya apa? Kita nggak berjalan sendiri lagi. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Berarti keselamatan bukan hanya yang lalunya semua sudah dibereskan, tetapi sekarang saya tidak perlu takut bahaya. Tetapi saya tidak sendiri, karena roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Dan selanjutnya yang keempat, dimensi kininya itu diampuni, dipulihkan, disertai, dan dikuatkan. Haleluya. Artinya mau ada badai, mau ada masalah, kita selalu menerima kekuatan baru. Itu sebabnya Alkitab berkata 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, menyempurnakan kita, sehingga kita dilayakkan dalam kemuliaannya. Nah, itu dimensi kininya. Nah, dimensi yang akan datangnya, yang pertama kita punya kepastian sorga. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti di dalam Kristus, waktu kita diselamatkan, artinya apa? Kita punya kepastian sorga. Kenapa kita punya kepastian sorga? Yesus berkata, aku naik ke sorga menyediakan tempat bagimu. Artinya barang siapa yang percaya kepada Yesus, bertobat dan berjalan di dalam jalan Kristus, maka dia akan menerima kepastian sorga. Haleluya. Dan yang kedua, bicara dimensi akan datang di sini, yaitu menerima upah dan mahkota. Oh, haleluya. Ada orang yang berkata gini, pendeta, saya banyak dosanya, tapi tolonglah doakan saya supaya masuk surga. Biarin deh saya di emperan atau di gubuk aja, nggak apa-apa. Yang penting di sorga. Tahukah saudara, sorga tidak punya gubuk dan emperan. Alkitab berkata, in my father's house there is many mansion. Artinya ada rumah yang mewah.
bahwa kalau Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya ada kepastian sorga, tetapi kita akan menerima upah dan mahkota yang disediakan. Haleluya. Dan kemudian yang ketiga, dimensi yang akan datangnya waktu kita menerima keselamatan, bukan hanya kepastian sorga, bukan hanya menerima upah dan mahkota, tetapi kata Alkitab kita akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hidup Kristen tidak mudah. Kita diproses terus supaya kita menjadi segambar serupa dengan Kristus, karena kita akan dipercaya kata Alkitab untuk memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menantikan keselamatan dari Tuhan. Itulah hidup Kristen kita, bahwa selama kita hidup ini, kita hanya tinggal menantikan keselamatan. Kita nggak perlu lagi berjuang untuk keselamatan kita, karena Yesus sudah selesaikan harganya. Dan sekayu salib dia berkata sudah selesai, harganya sudah lunas. Kita tinggal menantikan dengan tekun, berjalan dalam kebenaran, sehingga ketika harinya tiba trompet Allah berbunyi, kita dalam kemuliaan bersama dengan dia mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam pembahasan kita tentang menantikan keselamatan dari Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 49. Kejadian pasalnya yang ke-49, ayatnya yang pertama. Kejadian 49 ayat yang pertama, terus akan kita kupas sampai ayat yang ke-18. Kejadian 49 ayat pertama sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Di bawah judul perikop, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ayat yang kedua, berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangannya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuatan tentang Yesus, karena Yesus dari suku Yehuda. Ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memanggut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kalimat ini, menantikan keselamatan dari Tuhan. Nubuatan-nubuatan disampaikan buat anak-anak Yakub, tetapi Yakub sendiri berkata, aku menantikan keselamatan daripada Tuhan. Sudah saya jelaskan, kata keselamatan memiliki dua dimensi, dimensi kini dan dimensi akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menerima keselamatan dari Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita harus
menantikannya dengan berani menyalibkan daging. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menghambat kita menerima keselamatan Tuhan seringkali ada keinginan-keinginan daging kita. Alkitab berkata roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita lah yang seringkali malas, daging kita lah yang seringkali tidak mau disiplin, daging kita lah yang gampang tersinggung, kecewa, putus asa, lemah, ya kan. Tetapi waktu kita hidup dalam roh, menyalibkan daging, maka kita akan hidup dalam keselamatan Tuhan. Yang kedua, kita harus menantikannya dengan selalu bersuka cita dan berpikir positif. Kalau kita mau mengeluh terus, berpikir negatif terus, kita nggak akan maju-maju, kita akan tinggalkan pelayanan, bahkan kita akan kehilangan keselamatan kita. Kenapa? Akhirnya kita jatuh dalam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, dan menghalalkan segala cara. Tapi waktu kita bersuka cita dan terus berpikir positif, kita akan kuat dan setia sampai akhirnya. Haleluya. Dan yang ketiga, untuk menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus menantikannya dengan tetap melayani Tuhan. Oh, Alkitab berkata, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya Alkitab berkata, layanilah Tuhan. Saya terlalu percaya melayani Tuhan bukanlah sebuah karunia. Jangan bilang, saya nggak ada karunianya kali pendeta untuk melayani Tuhan. Bahkan saya berani katakan juga bahwa melayani Tuhan bukan sebuah pilihan. Melayani Tuhan adalah sebuah perintah. Tuhan perintahkan kita untuk melayani Dia. Karena itu layanilah Dia dengan sukacita. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana kita menerima keselamatan dari Tuhan? Kita harus menantikannya dengan selalu menjaga hidup kita dalam terang firman. Karena selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kita berjalan dalam terang firman. Oh, Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk apa? Untuk menuntun kita sampai pada kemuliaan dan keselamatan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, karena sedang menantikan keselamatan dari Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, sehingga mereka tetap setia sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.